Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Yunia Sehartian. Di sini saya akan menjelaskan kesulitan orang belajar makhrajul huruf dan ilmu tajwid. Langsung saja, yang pertama, kesulitan belajar membaca Al-Quran pada siswa. Kesulitan membedakan huruf hijaiyah disebabkan persamaan ciri dan bentuk. Dan kedua, kesulitan memahami perubahan bentuk huruf hijaiyah yang bersambung dengan huruf hijaiyah yang lain. Beberapa siswa yang belum memahami perubahan bentuk yang terjadi pada huruf hijaiyah ketika bersambung dengan huruf hijaiyah yang lain. Hal ini membuat mereka terbata-bata ketika membaca Al-Quran karena harus mengingat-ingat perubahan huruf hijaiyahnya. Dan yang ketiga, belum hafal harokatnya. Yang belum hafal harokatnya pada huruf hijaiyah, hal itu menghambat mereka dalam belajar membaca Al-Quran karena harus mengingat-ingat harokat dan salah menyebut bunyi huruf yang berharokat. Dan yang keempat, kesulitan membedakan huruf harokat panjang dan pendek. Beberapa anak mengaku kesulitan belajar membaca Al-Quran dikarenakan tidak hafal tanda panjang baik berupa wa, ya, dan a, sehingga ketika membaca Al-Quran terkadang bacaan panjang dibaca pendek, sedangkan bacaan pendek dibaca panjang. Yang kelima, kesulitan mengucapkan makhraj yang benar. Rata-rata siswa merasa kesulitan ketika harus mengucapkan makhraj huruf yang secara benar. Yang keenam, kesulitan dalam menerapkan huruf tajwid. Ketika anak merasa kesulitan dalam menerapkan hukum tajwid ketika membaca Al-Quran, kurangnya penguasaan terhadap ilmu tajwid menyebabkan mereka terbata-bata ketika membaca Al-Quran. Dan selanjutnya, faktor penyebab kesulitan belajar membaca Al-Quran siswa. Yang pertama, faktor intern. Tidak menyukai kegiatan belajar membaca Al-Quran. Karena tidak menyukai kegiatan tersebut, siswa selalu berusaha mencari cara untuk menghindari kegiatan belajar membaca Al-Quran dengan cara membolos pada saat untuk menghindari kegiatan belajar membaca Al-Quran dengan cara membolos pada saat jadwal ekstrakurikuler. Selanjutnya, tidak ada semangat atau motivasi dari dalam diri siswa untuk bisa membaca Al-Quran. Tidak adanya semangat atau motivasi untuk bisa membaca Al-Quran juga memengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar membaca Al-Quran. Selanjutnya, lidah yang kaku dalam mengucapkan huruf hijaiyah. Siswa yang memiliki inteligensi rendah dan tidak terbiasa dengan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, lidah mereka terasa kaku ketika mengucapkan huruf hijaiyah. Hal tersebut menyebabkan siswa kesulitan ketika membaca Al-Quran. Yang kedua, faktor ekstern. Pendidikan dalam keluarga. Berdasarkan observasi penulis, rata-rata siswa berasal dari lingkungan masyarakat. Beberapa orang tua mengajari mereka membaca Al-Quran, sedangkan sebagian yang lain memerintahkan anaknya ikut TPA untuk belajar membaca Al-Quran bersama teman-temannya di masjid. Yang kedua, latar belakang sekolah dasar yang tidak mewajibkan siswa bisa membaca Al-Quran. Rata-rata siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca Al-Quran berasal dari sekolah dasar negeri yang tidak mewajibkan siswa untuk bisa membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, pergaulan dengan teman yang kurang baik. Siswa yang bergaul dengan teman-teman yang kurang baik cenderung membolos saat jadwal kegiatan belajar. Hal itu menjadikan minat siswa untuk belajar membaca Al-Quran juga semakin berkurang karena siswa cenderung diajak ke hal-hal yang negatif. Yang keempat, frekuensi pertemuan MMA yang singkat. Pertemuan di sekolah hanya terjadi saat satu kali dalam sepekan. Artinya, dalam seminggu siswa belajar membaca Al-Quran hanya satu kali selama
situs 5 menit. Kemudian, ketidakcocokan dengan guru, pengampu, dan metode yang digunakan. Berdasarkan hasil wawancara, ada siswa yang merasa tidak cocok dengan guru pengampu yang cara mengajarnya kaku dan membosankan. Mereka tidak menyukai metode belajar yang diberikan oleh guru, sehingga mereka tidak antusias dalam mengikuti kegiatan belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian, kesulitan menghafal disebabkan persamaan ciri dan bentuk pada beberapa huruf hijaiyah. Kesulitan memahami perubahan bentuk huruf hijaiyah yang bersambung dengan huruf hijaiyah yang lain. Kesulitan membaca Al-Quran disebabkan belum hafal harokatnya. Kesulitan membedakan harokat panjang dan pendek. Kesulitan mengucapkan huruf hijaiyah sesuai dengan makhraj yang benar. Dan kesulitan dalam penerapan tajwid atau hukum-hukum bacaan. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Itulah pembahasan tentang kesulitan orang belajar makhraj huruf dan ilmu tajwid. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.